Al-Fatihah. Alhamdulillah. Subhanaka la a'lamu Allah. Ij'alni muqimas salati wa dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai pada halaman 165. Kita berikut bahas lat dapat hudud niku jam in secara bahasa, tapi ketika sudah disebut di dalam kitab itu setelahku ada ganti istilah itu beberapa bentuk hukuman yang itu konten berisikan nasihat itu yang untuk hukumannya atau tulisan. Pertama kalau itu semua hukuman perbuatan dosa diatur oleh syariat. Itu diantaranya yang zina. Kalau zina muson yang menate nikah sah, kumpul di agen sedih itu hukumannya pun rajam. Nawi tidak pernah dan belum pernah itu ghairu muson maupun cambuk 100 kali. Trip dihasilkan dari tahun. Jadi cambuk apa? Terus ada lagi perbuatan pri asal yang itu minimal mencapai nisab berikoh 4 dinar. Dinar di sekitar bulan. Berarti perempuan itu terlihat ya memenuhi unsur-unsur dalam tarikoh ini dipotong. Nah, ini beberapa. Dan sekarang kita masuk ke hukuman pelaku zina. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra wa Zaid Khalid bin Zaid radhiyallahu anhu rajulan sungguh seorang lelaki minal a'rabi dari orang Arab akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah ya matur sami wahab an itu kan namun kepada Allah illa hadaitani tabilah agar kau memutuskan aku dengan kitab. Faqala al-hafar yang lain bahwa
Orang kedua ini perawi di mata. Nah, betul ya Rasulullah, di bainana tadusi. Anak di antara kami di kita bila kan tab wa'dli kataku dekat Fakola Kol orang kedua ini ya Rasulullah jadi kami jelas burung. Ya, sip. Orang kedua nanti dengan ya Rasulullah anak laki-lakiku itu asikan diburu. Wah, sangat ini harus terus dengan dari yang tahu bahwa kalau kita juga sampai ini kita ini bawa saja kalau kita yang berbahaya ya dan cara bisa dihukum dengan dijilid pun 100 kali padahal ribu amin dan diasingkan Allah wa anna ala mu'adhad sedangkan pas istrinya ini majikannya yang zina laki-laki baru dia ini rajma terus apalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat lapor nabi walladzi nafsi demi Allah di mana nyawa pada di tangan Allah kuasa Allah la aqdiyanna bainakum sungguh aku akan putus urusan kalian billah al walidatu wal ghanam qaddun alik pertama al ghanam al walid juga yang kamu bawa kemudian ini yang kamu bawa qaddun alika kembali urusan hak tidak bisa terus sama novel iki wau sama materi kita kan dalam tos kemarin kalau ada orang bunuh orang lain sengaja atau sengaja ya dan hukumannya kalau keluarga memberi maaf tetapi urusan ini tidak bisa kalau memang apa ada saksi atau ada pengakuan ya seperti kami ini
pulang dan diasingkan dari negerinya selama setahun full. Kemudian waktu ya UNES tidak UNES ya UNES bilang proatihat ini tarokat UNES untuk yang anak laki-lakinya ini cambuk sekali diasingkan dari dunia setahun. Setelah itu perempuannya ini datang, ambil dia. Kalau memang dia mengaku berbuat zina, maka Ta'ala ada walaf muslimin dalam ini diambil dari muslim. Hadis ini terjadi beberapa hal. Pertama zina itu hukumnya haram. Ketika ada laki-laki perempuan berbuat zina, di sini yang dimaksud zina sesungguhnya. Menurut saya ada hubungan pelaku zina yang dimaksud dalam itu benar-benar ini hukumnya haramnya zina cuma ulama. Kalau ada orang mengatakan itu zina yang dilarang itu paksa untuk sukarela pak. Barangkali nak sukarela sama suka untuk ada yang ini. Kalau ada orang mengatakan zina tidak ada. Ini berarti khari ijma. Ya, tentang boleh sampai dia meyakini bisa ukur. Nah, apa itu keharaman zina itu gas latak rubus jangan mendekati saja tidak boleh apa ya sebenarnya oleh kan mendekati nah zina malah orang ya, haramnya zina itu meskipun suka sama suka tetap punya dosa besar. Yang kedua, peristiwa ada majikan kemudian zina dengan buruh ini terjadi pada masa ini menunjukkan kita ini tegene rumah tangga kedatos-atos. Bagaimana agar yang begawe, tetapi bahwa interaksi antar lawan jenis ini sudah diatur, batasi dengan asal penting hubungan kerja pak. Di pertama yang perempuan harus aurat atas dasar yang begawe terus bapaan untuk aurat kemudian auratnya gesing patut jangan asal nutup tutup kemudian jangan sampai sing ketat-ketat sampai sing tidak suka. Yang kedua jangan terjadi kalau wadon satu ruangan yang berdua mungkin terus nanti lama-lama tresno jalaran saka kulino jalaran saka kulino apa kuliner pak dan kuliner bisa atas karena kita bukan malaikat apa nah, manusia yang punya nafsu dan on. Kemudian adanya hukum jilid dan rajam niku hukum bunuh tapi dengan cara badannya niku bendem dilempari batu ini ngeri pak wah enak dikisos nah, dikisos niku pancung niku hanya dalam hitungan jres seloro rajam buat dipendem badan sampai dada tinggal kepala diantemin waktu sama ini batunya tidak boleh lebih kecil dari genggaman tangan dan tidak boleh lebih besar kalau yang cilik kesuwen mati dan kecepatan mati. Wafi riwayatnya ada yang dengan ikat kursi dilempari sampai ada yang berdiri diikat dilempari tapi jumhur memilih untuk mendem dan dilempar
Ini ngeri. Ini menunjukkan nama hukumannya begitu mengerikan, berarti emang dosanya ini itu dasar. Padahal yang namanya zina untuk saat ini pun merajalela. Kita berdoa semoga kita nggih keluarga kita diampuni oleh Allah. Amin Allahumma. Makanya dalam i'anatul talibin niku wonten satu faedah. Kalau kita punya anak laki-laki atau perempuan, begitu lahir niku di samping disunahkan dianjurkan untuk diazani dengan anak hormati dengan diri, bacakan rukyah surat napa niki Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr ila akhir. Insyaallah diamankan Allah dari takdir zina. Kon hadis niki ini ada seorang bapak. Ini malah kasusnya bapak. Seorang bapak sama geragane anaknya. Atur kaji nabi. Kalau gak ada anak lanang, jadi gurunya Pak ini ya kok zina sama ini gimana hukumannya? Intinya ngoten, hukumannya pripun? Nek memang nanti ada hukumannya kalau diperbolehkan nanti tak tebus saja. Memang raja. Ternyata enggak. Anakmu karena belum pernah nikah. Ini kasusnya lanangnya ini bisa. Ini nek cara apa? Cara pikir namanya ghairu muhtan. Seorang yang belum terjaga karena belum pernah. Tapi kalau sudah pernah nikah namanya muhsan, terjaga. Nah, kalau sampai dia ini ghairu muhtan, belum pernah nikah, kok zina, hukumannya tidak raja. Dipukul oleh al-gujuping. Berniku diasingkan dari negerinya jauh masa fatil istri sekitar 8 kilo. Jadi Pak, ora oleh manggon ning Kebumen. Pokoknya semua pulau Jakarta ya kono-kono. Setahun tidak boleh pulang. Nah, terima tahrib sing mboten napa-napa nggih. Terus dipukul dan itu terus diasingkan selama. Tapi kalau sudah pernah nikah sah, entah posisinya itu masih punya suami atau masih punya istri, atau posisinya janda atau duda, cerai, istri yang cerai atau meninggal. Asal sudah pernah nikah sah, yang terjadi sudah tidak boleh. Dan apa? Namanya sudah son. Kalau sampai zina, ya Allah ngeri. Hadis ini dalam Ibanatul Ahkam menunjukkan beberapa hal. Pertama, wujubul haddi ala zani ghairul muhsan mi'ata jaldah mi'atal jaldatin wa taghribi amin. Di sini menunjukkan wajibnya ditegakkan atas diri orang yang zina kalau dia ghairul muhsan 100 pukulan lid dan diasingkan. Ini juga selaras nas Quran. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin min fahmi atajaldah. Ini surat An-Nur. Perempuan yang zina atau laki-laki yang zina maka jilidlah ia. Kulla wahidin min huma. Masing-masing 100. Sing lanang 100. Betul kok paruan. Sing lanang 50, wadon 50 masing-masing. Dan ini nas Quran. Tapi ayat azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin min mami atajaldah niku khusus zina ghairu muhsan yang belum pernah nikah. Loh, mana yang menunjukkan ayat ini hanya untuk yang belum pernah nikah? Hadis ini. Jadi ayatnya bicara umum tapi terus dibatasi oleh hadis ini. Tafakun alaih
bahwa ternyata yang dijilid itu yang ghairu. Kemudian hadis ini menunjukkan wujub rajmi ala zanil muhsan, wajibnya rajam atas orang yang zina muhsan yang sudah pernah nikah. Kira ini istrinya Dragan. Bahkan wawa ijma'un, wajibnya rajam atas diri zani yang muhsan itu ijma'. Itu kesepakatan ulama, tidak ada khilaf. Yang mereka tidak berlaku. Alhamdulillah. Indonesia itu tidak berlaku. Tapi satu adanya ketentuan rajam itu aturan syariat. Kita tidak boleh ingkar. Betul parahnya kan, Pak ini kayaknya lah asasi manusia. Hati kecil kita itu harus yakin seyakin-yakinnya. Ini levelnya akidah bahwa jam itu tetap harus ditegakkan. Kalaupun ternyata belum ditegakkan, dan ini yang penting kita hati kecil kita itu kepengen itu tetap. Pelaksananya juga rumit. Rajam itu hanya ditegakkan ketika satu, pelakunya ngaku ke hakim. Yang kedua, ada 4 orang saksi, semuanya laki-laki, dan mata dari saksi 4 itu harus melihat kelamine yang sing zina nih. Kan angel, Pak. Papa telah nangkapi nyawang. Itu hanya bisa terjadi nek zinane memang sudah tidak punya rasa malu. Tapi bagi yang masih malu-malu, kalau dua ini terpenuhi dan harus disampaikan ke imam. Jadi hadis ini menunjukkan apa itu hal-hal seperti ini. Kemudian yang ketiga, i'tirafun au iqrarun bil haddi mujibun lahu. Pengakuan atau ikrar dari pelaku itu menjadikan had harus ditegakkan. Gitu, Pak. Kalau ada orang zina, kok ternyata dia ini tobat. Astagfirullahaladzim, ya Allah, saya menyesal ya Allah. Pokoknya saya tidak akan mengulangi ya Allah. Kemudian dia tidak ngaku di depan, itu hakim tidak wajib. Tapi kalau sampai dia itu datang ke hakim, kemudian menceritakan, meskipun tidak ada 4 orang saksi, tapi dia sendiri yang ngaku di depan hakim. Ya ingin jihad saja lah, ingin dunia daripada ini akhirat, ingin dunia misalnya seperti itu. Maka ketika sudah terjadi irof, maka tidak obat menjadi tidak berarti harus ada ini naik ke rumusan dipukul 100 kali, sampai 100 kali, ditagrib di daerahnya, kalau dia muson. Jadi hadis selanjutnya halaman 366. Wa an Ubadah ibni Swamit, dari sahabat Ubadah ibni Swamit. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khudhu ambillah anni dariku, khudhu anni ambillah dariku. Faqad ja'alallahu lahu nasabila al-fikru bijal mi'atin wa nafyu sanatin wasayyibu bisayyibi jaldu mi'atin. Dari Ubadah ibnu Samit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ambillah hukum dariku, ambillah hukum. Allah telah membuat jalan untuk mereka, para orang yang zina. Sejaka mau fikru niku pengertiannya niku orang yang belum pernah nikah. Kok berzina dengan gadis sama-sama belum zina, belum nikah, hukumannya 100 cambukan dan diasingkan setahun.
Sementara duda atau janda atau yang beristri atau bersuami kok berzina, hukumannya 100 cambukan dan dirajam. Jadi hadis ini berarti yang ghairu muhsan, belum pernah nikah, pukul 100 kali dan diasingkan. Kalau zina itu dilakukan oleh orang sudah bernikah, baik suami atau istrinya masih atau sudah tidak ada, asal sudah pernah nikah, maka hukumannya 2, ditambuk plus derajat. Itu bisa lah jadi. Hadis yang kedua ini waduh berat. Sekarang kita fokus ke pertama dulu, ghairu muhsan. Hadis ini menguatkan hadis yang pertama tadi bahwa wonten yang apa zina antara belum pernah nikah itu hukumannya 2. 1 dijilid full 100 kali, yang kedua ditaghrib, diasingkan napa niki luar daerah sama. Kemudian yang sedikit beda ini dari hadis ini, nek hadis pertama tadi kalau muhson hanya dirajam, hadis kedua ya setelah itu dirajam. Bahkan pendapat ini diikuti oleh napa niki sahabat Ali bin Abi Thalib berdasarkan hadis. Zamane Khalifah Ali bin Abi Thalib iku nek wonten tiyang zina muhson niku dijilid dulu kemudian dirajam. Dan masa Ali niku ada seorang bernama Urohah bin Dalalah zina. Terus dijilid di hari Kamis warojamaha. Oh niki anu patun. Jaladahu yaumal Kamis warojamaha yaumal. Hari Kamis dijilid, dina Jumate dirajam. Ya Ali bin Abi Thalib, dan ini diikuti oleh bagian ulama madhab. Tetapi ya jumhur boten. Nek jumhur pemakai hadis yang pertama, ketika sudah rajam tidak usah di Qala jumhur la yajma'u binal jildi wal jildu lisayyib mansukhun bi qissati ma'iz wal ghamidiyah. Jadi kalau kita runtut dari sisi apa sejarah hadis, hadis ini an Ubadah ibnu Samit ini lebih awal. Awal-awal itu kalau zina muhsan tetap jilid sama di, tetapi akhir-akhir ketika Nabi niki merajam apa niki sif dek wau buruh zina sama majikannya, itu ternyata hanya dirajam. Kemudian yang kedua, dalam kasus Ma'iz tidak ada seorang laki-laki namanya Ma'iz. Nah, jangan gak ada anak rasa tiga jeneng Ma'iz ya. Ma'iz. Niku zina. Tapi sahabat yang zina kemudian yang ngaku zina di hadapan Nabi derajat. Niku tiang sae. Elek-elek. Sewu, niatnya elek-elek. Karena mereka niku iman. Kalau sampai dia datang kepada Nabi ingin dirajam, itu karena iman kepada Allah, iman kepada hukum-hukum Allah, kemudian pengen diselesaikan di dunia. Karena cara ahlu sunnah wal jamaah, ketika ada orang berbuat dosa besar yang ada had, selama hadnya ditegakkan di dunia, itu di akhirat sudah tidak dipermasalahkan oleh Allah. Tidak ada orang zina dirajam, di akhirat selesai. Tidak ada urusan lagi dunia zina, dosa sebagai zina. Nah, sahabat kan yang ngaku-ngaku rata-rata sahabat. Peristiwa ngaku sahabat. Bahkan peristiwa rajam pada masa Nabi itu rata-rata nggih sebab pengakuan. Betul wonten sebab syahadat. Mungkin itu mereka itu para sahabat benar-benar iman datang Allah pol-polan. Oh nih. Jadi saya ulangi, nek jumhur mengatakan bahwa
Hadis ini sudah dinasakh, diganti dengan hadis yang lebih baru, di mana pada saat Nabi SAW mengeksekusi Ma'is, kemudian Gomidia perempuan yang zina, kemudian hamil dan ngaku di hadapan Nabi, nanti akhirnya dirajam oleh Nabi, itu ya tidak diawali dengan jilid, langsung dengan hadis ini pada akhirnya jumhur mengatakan bahwa dinase untuk kasus zina muhson itu tidak lagi jilid plus rajam, tapi jilidnya dihilangkan. Nilai pundi Pak? Nilai langsung rajam apa dijilid sik? Pilihannya dengan tidak berpengaruh teori hukum, jadi cuma tidak berpengaruh. Kemudian nek jenis misalkan pendapat tidak, urusan hak itu urusannya syariat. Saat ini hadis yang Wa an Abi Hurairah, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ata rajulun, datang rajulun, seorang lelaki, kal muslimin, dari kalangan muslim, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa, Nabi itu fil masjid, dalam masjid. Fanada, dan lagi seru pada Nabi, ya Rasulullah. Nabi nembe masjid dhewean. Terus wonten tiyang jaler dapet Nabi di masjid. Maturnya dan ya Rasulullah, ini zina itu sungguh kula pun zina. Pak Arad anhu, yang ngaji Nabi gitu ya Rasulullah. Kanjeng Nabi terus melengos, Pak Arad anhu, terus kanjeng Nabi geser madhep mriku. Fatanah tilqa wajhu. Begitu Nabi menghadap ke sana, tiangnya ini geser madhep. Nabi mendel. Akhirnya Nabi menghadap ke sana, tiangnya geser malih. Oh, akhirnya kan Nabi terakhir madhep mriku. Parani malih. Ya Rasulullah, jangan. Hatta sanna dzalika alaihi arba'a marrat, sampai orang itu mengulang 4 kali. Saking kepengine ditegakkan hati ben besok neng akhirat beres. Angel lama gampang Pak bisa tadi ya. Ya Allah, saking percayane karo akhirat, saking wedine karo sisane Gusti Allah, tidak ada hukuman rajam, malah nenek. Ini kapi ngeten iki jangan begini Pak. Ini tak garis bawahi. Jangan ketika kita melihat sahabat zina kemudian aku. Terus kesimpulannya begini, alah, wae lah, sahabat Kanjeng Nabi ya ono zina. Seperti itu. Kenapa? Karena zina yang terjadi pada diri sahabat berarti ujian dari Allah, dan ini ada hikmah asyra, ada praktek syariat yang dijalankan oleh Islam. Mereka itu ngakune dalam rangka iman, pengen dieksekusi biar nanti di akhirat sudah. Betul iman kan betul mungkin Pak, seandainya mereka tenang wae kan sampai ping papat nih loh. Falamma syahida ala nafsi arba'a syahadatin, ketika orang itu bersaksi atas dirinya sampai 4 kali, 4 kali. Da'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi nembing ngendika, abika jununun, Mbak, kamu gila apa enggak? Malah ditakoni, dan aku waras. Olah lah. Ini untuk memastikan bahwa dia ini benar-benar orang mukallaf, karena ikrar itu sah kalau memang yang ikrar itu mukallaf, tidak sedang dalam tekanan, tidak sedang kacau pikirannya, benar-benar gila apa tidak? Tidak ya Rasulullah.
Olah, fahal ahsanta, apakah kamu muson? Kamu sudah pernah nikah? Olah, ya. Olah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi merintah, niki al-kujune idhabu bihi farjuhu, bahwa orang ini raja. Muttafaqun alaih. Akhirnya tiang itu benar-benar diraja. Dari hadis ini ya tentang apa kok Nabi sampai ini zana itu kok melengos, ini zana itu melengos. Jadi, ulama dalam memahami sikap Nabi ya warni-warni. Ada di antara ulama itu ketika ada orang berzina dan negara memberlakukan hukum rajam, apakah dia wajib iktiraf, wajib ngaku, wajib datang kepada hakim untuk mengaku bahwa dia zina? Mungkin naik cara jumhur tidak wajib. Cuma dianjurkan sekali sunnah, sunnah. Karena selama tidak terjadi laporan 4 saksi dan selama tidak ada iktiraf, had rajam itu tidak wajib tegak. Tidak ada alat bukti. Jadi Nabi ini ku akrodoan. Mbok niki cuma belum sampai pada level ini ku jumhur malah ngoten, Pak. Yang penting hati menyesal, minta maaf sama Allah. Jadi lebih baik tobat saja, perbaiki. Lain misalkan di rumahnya masih ada anak kecil yang butuh nafkah, dan nanti kan dia bisa memperbaiki inal hasanat jadi binas, dia bisa berbuat amal yang baik. Ya harapannya nanti misalnya dihilangkan oleh Allah dengan amal-amal yang lain. Jadi kewajiban rojam, kewajiban jilid ba'da syahadah wa ba'dal iraf awal iqrarnya itu. Diharuskannya tidak hanya hukum raja maupun itu setelah ada persaksian 4 orang saksi, itu setelah ada roh pengakuan. Kalau tidak ada dua hal ini, sedangkan apakah itu roh harus? Enggak. Jadi dalile orang hadis yang wahai orang-orang yang berzina, akulah kamu, lakulah kamu pada tidak. Makanya nggih pun mana nek pun wonten tiyang lakon itu nggih pun caranya nggih cukup buat jangan diulangi dan seterusnya. Tidak usah curhat nih majalah Kartini Pak. Yang paham berarti pun sepo-sepo. Bisa saat ini diceritani atau mboten paham. Manjilah niku lho ana majalah isine curhat-curhat. Basa ngeten-ngeten iki Pak nggih. Ibu pernah begini. Apa usah. Kok tiyang niku nek nglakoni maksiat mboten usah dibuka. Saya ulangi, ketika orang berbuat maksiat termasuk dia zina, dia minum, kemudian mencuri dan seterusnya, adalah obat. Kalau hubungannya dengan manusia, nyolong, kembalikan. Berbuat dolim, kalau hubungannya dengan Allah, minum minuman keras, mabuk, kemudian zina, itu hukumullah. Itulah kita sama Allah, obat nggak usah diulangi, jangan diulangi. Itu cukup. Sedangkan sekali lagi ada rajam jilid itu setelah ada saksian 4 orang dan adanya roh pengakuan. Nah, kalau tidak, oh nih, makanya Nabi ini ku wonten sahabat ini sana itu langsung sah. Faqala Rasulullah idhab bihi on. Hadis ini menunjukkan satu ya dari ini fikul hadis yushtaratu al-iqrar bizin arba'an liyatahaqqaqa al-iraf qalahu al-hanafiyah wal
Berdasarkan hadis ini, ketika ada orang bermaksud ikrar zina di hadapan hakim, Ogi, itu harus dilakukan 4 kali, tidak cukup sekali. Buktinya ini, Nabi diikrari 1 kali, Nabi mendel 2 kali, begitu 4 kali, karena 4 kali pengakuan itu bimanzilati arba'i syahad. Posisinya itu menempati 4 orang saksi. Dan ini dipakai oleh mazhab Hanafi. Nek wonten tiyang ngaku zina, pisah tok teng ngarepe kodi tidak boleh raja. Dan kodi tidak boleh mancing-mancing, ojo pisah, ing papan ndak. Begitu dia mengatakan, ini langsung diskusi. Aku di zina. Ya, kodi ini menang. Begitu sudah 4 kali baru ini dasarnya hadis. Dan ini mazhab Hanafi. Nah, ini mazhab Hanafi kalau ada orang aku 1 kali, sekali lagi kodi ini betul barang arah ke. Nek kepengen saya berpapat, memang Nabi sendiri itu banget sayang kali umat. Senajan ada raja, ada jin, nek iso ojo kedadian, ngoten lho. Tetapi kalimat nek iso ojo kedadian itu bukan berarti dengan cara menghilangkan aturan rajam jilid dengan cara diikari mbon. Kurang lagi nek kira-kira dia memang niat tobat ya tobat. Itu maknanya seperti itu. Tapi nek menurut mazhab Syafi'i iktiraf aku mboten kudu ping 4. 1 kali cukup. Mana hujahnya? Yang pertama tadi itu bapaknya ngaku menyampaikan pengakuan anaknya, ya sudah langsung dieksekusi. Tidak kawin 4 kali. Lalu kadang-kadang ini loh Pak, kadang-kadang ikhtilaf umati rahmatun ngoten nih. Ikhtilafnya para umatku di sini ke ulama. Ikhtilaf para ulama itu membawa 1 kali dari mazhab Syafi'i jadi mazhab ini Pak burung jadi wong Kanjeng Nabi dilapori pesan handel tidak langsung. Terus nanti kalau terjadi khilaf yang dipakai negara yang mana? Ya tinggal negara mau milih mana. Nah, ya, kalau negara kita itu bikin aturan dan aturannya itu milih mendapat salah satu mazhab harus ditaati, mengikat. Betul kok terus kita pakai mazhab lain. Kalau paling contoh Pak, ketika misalkan kayak Indonesia pun gak ada aturan undang-undang pernikahan, yang sah jadi wali adalah ini. Pakai mazhab Syafi'i misalkan. Lah kok terus wonten tiang nikah pakai wali tapi tidak sesuai dengan wali yang ditetapkan oleh negara. Terus dia ngaku sah, sementara negara membatalkan. Nah, ketika negara sudah menentukan satu regulasi aturan, apalagi level undang-undang, itu sudah jangan betul parangnya sah nih pakai wali misalkan yang bukan wali yang bahwa ini tugas jadi batal oleh negara, artinya oleh wonten Pak. Dalam mazhab Hanafi itu ada satu kaul. Ini saya tidak membuka bahwa memang ada fakta dalam fikih seorang perempuan itu bisa saja nikah tanpa wali. Ini mazhabnya sebagian dari Ashab Abu Hanifah dengan kriteria tertentu sing zlimit. Kok wonten tiang kok nikah pakai mazhab Abu Hanifah dengan berbagai surut-surutnya cara-cara dan dibatalkan oleh negara, dia harus menerima. Negara itu dari sekian kaul pilih paling yang top dengan kondisi masyarakat. Ulama pun mikir dulu nih. Isbatul imam yarfaul, kapan imam itu akan hilangkan. Kok ternyata mahkamah syariah suatu negara kok pakai mazhab Hanafi, ada orang ngaku hanya 2 kali terus tidak diterima. Top.
Atau sebaliknya ketika hakim memakai mazhab Syafi'i, rohnya satu kali diterima, ya ditompo coba yo terus keluarganya komplain. Kita kan keluarga kita pakai mazhab Hanifah, bisa. Tapi yang dipakai dipilih oleh Wa'ani bin Abbas, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala lama ata Ma'iz lama ata Ma'iz ibnu Malik ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Ma'iz ibnu Malik menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bertanya padanya. Di Ma'iz ini Pak termasuk sing matur karo Kanjeng, ya Rasulullah jane kula zina. Lah kok jawabane Kanjeng Nabi malah ngeten. Niku sing menarik. La'allaka qabbal. Ais, kamu jangan cepat aku zina. Coba diniat-niat. Mbok la'allaka qabbalta. Kamu hanya sekedar mencium, belum sampai zina. Au ghamazta, atau kamu sedang megang-megang. Au nazarta, atau kamu sedang mandeng. Ola Ma'is mengatakan, ya Rasulullah, ya Rasulullah, boten ya Rasulullah. Kula niki benar-benar zina. Jadi kelamine iku pun nganu. Nah, iki saking kepengine Ma'is dirajam. Lho ana wong kok kepengin dirajam. Allah. Ini saking ini berangkat dari iman. Jadi, Quran kasih Nabi la'allak qabbalta. Karena niki dalil. Hakim niku nek menerima laporan jangan langsung di apa niku ditampa. Tafsil makanya wujubul istifsal fil umur li qiyamil had. Hadis ini menunjukkan wajibnya rinci, niti-niti, memeriksa laporan dulu. Ini benar zina, ada hubungan kelamin atau hanya sekedar cium, sekedar atau sekedar magel. Karena level iman orang itu benten-benten, Pak. Dan orang yang baru mencium itu rasanya kayak wes zina. Rasanya kayak sekian zina. Jika dia mengatakan telah berzina, padahal lebih mencium. Kalau nanti masuk kitab, kalau tidak salah dalam tafsir Quran Habib, ketika Allah berfirman, "Mangke wau innal hasanat yudhibinas sayyi'at." Itu zaman riyen wonten seorang sahabat kekancan. Wow. Yang satu berangkat perang, yang satu tidak. Kan zaman kan Nabi nek mangkat perang digilir, Pak. Tidak semua lelaki keluar. Ngono iku diatur. Sing neng omah njogo keluargane sing mangkat perang. Nah, itu dua orang sahabat, yang satu berangkat perang. Saat durunge mangkat pesen, "Wahai saudaraku, aku mau jihad, dan dhewe kan biji. Kamu saiki giliran ning omah, tolong dijogo anak istri." Siap. Ngoten niku, Pak. Siap. Begitu ditinggal perang, delalah. Sing ning omah niku mboten ngerti apa, pripun? Ngertos bojone. Bojone kancan. Suwe-suwe kok tertarik. Saking ora kuwate, bojone kancane niku diambung pipine pisan. Diambung pipine, begitu diambung, wong sahabat, Pak. Takwane full, para sahabat ini mutakin sedaya. Astagfirullahaladzim. Bojone kancaku. Astagfirullahaladzim. Niku suwangking menyesale, berut, apa terus pokoknya rasa turun. Pisan padahal. Dan ini terus sampai terus begitu sahabat ini mau pulang dari perang, dia lari melarikan diri. Stres sampai. Wedi. Wedi bukan kepada sahabatnya, wedi sama Allah. Akhirnya melayu nih gue nih. Oh.
Sahabat yang datang bingung. Istrinya rawani cerita. Begitu bingung dilurus diuprak-uprak karo kancane. Terus maaf telah berbuat zina, berbuat zina karo bojomu. Oh yo. Setelah dikoreksi ternyata lagi ngambung dereng sampai. Dan ini makanya karena Nabi itu paham level keimanan, kualitas keimanan para sahabat. Akhirnya ketika ada sahabat matur sama Nabi, ini zana itu. Nabi mengatakan, lalak balta. Jangan kiri-kiri nyimpul zino. Mungkin kamu baru sebatas atau mesta mek au nazar tak baru lihat. Karena ada hadis zinal ainain binador. Zina yang meripat itu dengan dan itu zina sing majazi dari sampai zina sing sampai mendatangkan rajam nih. Orang itu mengatakan ya Rasulullah, ya Rasulullah itu zina. Lah ini namanya dieksekusi. Nah, sekali lagi kalau kita membaca hadis ada sahabat berbuat salah ngoten niku mereka niku tiang-tiang ingkang radhiyallahu anhum seandainya hadis ke-300 halaman 367 hadis yang kelima. Wa'an Umar bin Khattab dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu khataba sesungguhnya Umar bin Khattab faqala innallaha ba'asa Muhammadan bil sesungguhnya Allah telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil kebenaran wa anzala alaihi kitab kemudian Allah menurunkan atas diri Nabi Alkitab kitab Al-Quran. Fakana fima anzalallahu alaihi dan termasuk apa yang diturunkan Allah atas Nabi ayatul rajmi ayat jam. Lu Umar itu bersaksi bahwa di antara yang diturunkan kepada Nabi itu ayat rajam. Qara'naha kita pernah membacanya. Wa wa'aina dan kita pernah menghafalnya. Wa aqalna dan kita pernah memahaminya. Bahkan farajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi pun pernah rajam warajamna ba'du dan kami pun kata Umar pernah merajam paksa aku khawatir inqala binah zamanun kalau sampai zaman semakin lama ada orang ayyakula qailun ada orang mengatakan mana jitu ar-rajna fi kitabillah ini tidak mendapat ayat rajam dalam kitab Allah wa yadhillu kemudian mereka berbuat sesat tarki faridatin anzalallah karena meninggalkan satu kewajiban yang telah diberikan oleh Allah. Umar mengatakan wa innar rajma haqqun. Rajam adalah hak di kitabillah dalam kitab Allah ala man zina atas mereka yang berbuat zina. Zina idza uhsina minar rijal ketika memang ditegakkan ketika memang dilakukan oleh orang laki-laki perempuan yang pernah nikah. Idza qamat al bayyinah ketika ditegakkan saksi 4 aukana al-hablu atau terbukti wanitanya ini hamil awil iktirafu atau pelakunya ini mengaku muttafaqun. Hadis ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu pernah mewajibkan rajam atas diri orang yang zina muhton ketika ada saksi, ketika ada pengakuan. Cuma anak ditanya ngeten maklum. Mana ayat yang menunjukkan wajib rojam? Yang ada kan jilid az-zaniyatu waz-zani fajlidu mi'ata jaldah kulla wahidin minhuma mi'ata. Jika ada orang zina laki-laki perempuan atau laki-laki maka ulah. Sing rojam mana? Ini sing kadang-kadang tak awali dengan gini. Ayat rojam itu dulu pada masa Nabi pernah diturunkan. Kemudian mansuhut tilawah redaksionalnya dihapus tapi dunal hukmi hukumnya tidak. Napa ayat niku? Iki perlu tahu nih. Riyen niku teng Quran
Nggone surat Al-Ahzab wonten ayat wasyaikhu wasyaikhatu idza zanaya farjuma al-battatan kalam Allah wallahu azizun hakim. Surat Al-Ahzab. Menate maca napa dereng, Pak? Menate berarti jenengan salah. Quran ora ono, jenengan buka surat Al-Ahzab mboten wonten ayat. Tapi dulu ada wasyaikhu wasyaikhatu idza zanaya farjuma al-battatan kalam Allah wallahu azizun hakim. Orang laki-laki maupun perempuan yang pernah nikah. Oh, mereka berdua zina, maka rajamlah sebagai hukuman dari Allah. Dan Allah adalah zat yang maha perkasa dan bijaksana. Cuma ayat ini dihapus. Siapa yang menghapus? Allah. Dan Nabi. Dari tulisan dihapus. Tapi hukumnya sih, makanya asal wonten mansukhut tilawah gunal yang dihapus hanya bacaannya, hukumnya. Dari mana kita tahu hukumnya tidak dihapus? Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan. Terus wonten tiang saya tentang, loh, Quran saja tidak harus mengharuskan. Lah iku Nabi, lek kurang kudune apa-apa ya kudune ning Quran. Ini aliran ingkar sunnah, manut sunnah Kanjeng Nabi. Kalau kita tujuane ning Quran kudune ana, ya nek ana wong mati ora usah dipulosoro. Orang meninggal wajib dimandikan, dikafani, disolati, dimakamkan. Itu perintah hadis. Mungkin betul wonten. Saya bukti Pak. Sholat di dalam Al-Quran itu sholat 5 waktu. Sholat tahajud. Tapi sholat jenazah ada. Memandikan jenazah ada. Lain ana wong nuntut Quran harus ada. Oh, ana nggih mati yang 2 kali, Pak. Jadi rajam itu dalam hadis derajat tawatir banyak sekali. Makanya kita harus hati-hati saat ini kata protokol liberal katakan bahwa rajam tidak wajib karena Quran tidak ada lagi. Dua kewajiban rajam bagi zina muson itu apa nih wajib bil ijma atas dasar sampai Umar bin Khattab mengatakan seperti itu. Dulu saya bersaksi Quran ada, tapi memang sudah dihapus tulisannya oleh Allah. Yang ada tinggal jilid 100 kali itu. Tapi Nabi sendiri mempraktekkan rajam. Khulafaur Rasyidin mempraktekkan ada 4. Nah, ini gitu. Terus yang terjadi semantan pun 1 jam kita bahas nanti di jam dengan setelah sini bekerja. Itu teman-teman Pak Tupon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.